Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, memanggil dan menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang sebelumnya. Dan tak lain adalah tujuannya agar kita bertakwa. Semoga kita mampu mewujudkan itu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, dan di masa berjalannya bulan suci Ramadan ini, kita berdoa, kita berharap semoga lahir dan batin kita ini, fisik dan batin kita ini, mampu memberikan yang terbaik, memanfaatkan waktu demi waktu, detik demi detik, dengan amal-amalan soleh, sehingga harapan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus punya niat dan keinginan yang kuat. Dengan rasa gembira yang luar biasa, kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita kali ini adalah sahur dan berbuka bersama Rasulullah. Nah, maksudnya adalah kita sahur, kita berbuka sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada beberapa teladan dan poin yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita yang kita laksanakan gitu ya. Mulai dari sahur misalkan. Sahur, Rasulullah SAW itu mengakhirkan sahur ya, menjelang subuh. Nah, bagaimana kalau di awal, misalkan jam 1, jam 2, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi Rasulullah mengakhirkan, mendekati waktu subuh. Lantas, apa lagi? Ya, Rasulullah mencontohkan makannya jangan terlalu banyak. Cukup, ya, yang cukup aja gitu. Jangan sampai kenyang begah. Nah, hasilnya adalah nanti setelah itu akan mengganggu proses metabolisme kita ya. Kita bisa jadi lemah, cepat ngantuk. Sehingga siangnya kita justru menghabiskan waktu kita dengan tidur. Nah, ini itu tidak afdal ya kan. Nah, selanjutnya ada nih jemaah biasa makan malam banyak, kemudian merasa nggak usah sahur lah, langsung sholat subuh gitu. Nah, Rasulullah kayak ini juga menyerukan gitu agar kita segenggam ataupun seteguk air gitu. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada keberkahan ya. Nah, ini yang kita contoh bagaimana sahurnya Rasulullah SAW. Selanjutnya berbuka. Nah, bagaimana berbuka? Rasulullah SAW menyerukan menyegerakan berbuka ketika waktu sudah masuk. Jadi nggak usah banyak seremonial ataupun bercerita segala macam dulu. Kegiatan lain tinggalkan. Begitu masuk, segera berbuka. Nah, kemudian berbuka dengan yang manis. Nah, contohkan Rasulullah SAW berbuka dengan kurma atau bisa juga dengan buah-buahan yang lain, ya kan? Dan sama dengan halnya sahur, jangan berbuka berlebihan. Kenapa? Kita itu akan memberatkan tubuh. Bayangkan kosong nih dari pagi sampai siang, ya kan? Sampai sore, tahu-tahu langsung diisi penuh lambung kita. Nah, ini akan mengganggu proses metabolisme tubuh kita ya. Maka akan mengganggu kita di saat sholat isya, kemudian ceramah biasanya ya, kemudian lanjut dengan sholat tarawih dan witir, itu akan menyebabkan kantuk yang luar biasa. Nah, jika ini diterapkan, insya Allah proses ataupun kegiatan kita selama bulan Ramadan insya Allah akan berjalan dengan khidmat, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar insya Allah. Nah, ini luar biasa contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW ini. Cuma terkadang kita nih, ya, apalagi kita berbuka,
rasa-rasanya nih mungkin mendekati berbuka itu semua pengen dimakan. Nah, ini perlu kita kendalikan diri kita bahwa kita mencari ridhonya Allah, mencapai takwa tadi, ya, mencapai takwanya tadi. Baik, jemaah yang mati Allah, penutup, semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sahur dan berbukanya ala Rasulullah SAW. Dan kami menghimbau, Al-Fakir menghimbau juga kepada seluruh jemaah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin untuk sahur itu tidak ada gitu. Dia bangun sahur tapi nggak ada yang dimakan. Begitu juga dengan berbuka. Mau berbuka tapi berbuka dengan apa gitu. Apakah itu di sekeliling kita? Jangan sampai ya. Itu jadi perhatian juga buat kita. Atau mungkin yang jelas-jelas saat ini umat Islam sedang ditindas oleh musuh-musuh Islam di Palestina. Ataupun di daerah-daerah lain yang juga mengalami hal yang sama. Semoga Allah berikan mereka kekuatan. Semoga Allah berikan kenikmatan juga, ya, bagaimana mereka bisa melalui itu semua dengan keimanan, ketakwaan, dan membalasnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus berdoa bersama-sama. Semoga Allah turunkan pertolongan. Allah persatukan umat Islam di seluruh dunia ini dalam satu Islam. Dan yakinlah masa itu insya Allah akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.